Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvian Nurapiani Sukandar dengan NIM 22133130. Di video kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas praktikum dari mata kuliah Pengolahan Sinyal Komunikasi Digital modul 5 yaitu konvolusi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pada sistem linier, berlaku metode pengolahan sinyal dengan istilah superposisi. Metode ini merupakan teknik dasar dari pengolahan sinyal digital. Intinya adalah menyederhanakan sinyal yang kompleks atau rumit menjadi sinyal-sinyal sederhana dan kemudian menganalisa sinyal-sinyal tersebut satu persatu. Hasilnya kemudian digabung dan didapatlah sinyal luaran yang diinginkan. Dengan menggunakan prinsip superposisi, kita akan mencoba menganalisa sinyal kompleks yang memiliki respon terhadap impuls. Unit impuls delta direct untuk n sama dengan 0 didefinisikan sebagai berikut. Sementara respon sistem linier terhadap unit impuls biasa diberi simbol Hn. Dengan berbekal impuls respon Hn ini, kita akan dapat menghitung atau menganalisa sembarang sinyal input dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Persamaan ini kemudian akan kita kenal dengan nama penjumlahan konvolusi dan notasi penulisan yang lebih umum adalah Yn sama dengan Hn, simbol konvolusi, lalu Xn. Selanjutnya tugas pendahuluan. Bila diketahui dua sinyal Hn sama dengan 2314 dan Xn 1234, hitunglah Yn sama dengan Hn, simbol konvolusi Xn, dengan menggunakan cara manual. Boleh menggunakan cara matematika atau grafik. Tuliskan perhitungannya pada laporan saudara. Baik, di sini saya telah mengerjakan menggunakan cara manual. Di sini jawabannya untuk Xn di flip yang awalnya 1234 menjadi 4321. Setelah itu mencari nilai Y0 sampai dengan Y6 untuk hasil akhirnya yaitu Yn sama dengan 2, 7, 13, 23, 23, 16, dan 16. Kemudian langkah-langkah percobaan. Pada soal nomor 1, buatlah program yang dapat mencari hasil konvolusi antara Hn dengan Xn. Atau Yn sama dengan Hn, simbol konvolusi Xn. Cobalah program di atas untuk harga-harga Hn sama dengan 2, 3, 1, 4, Xn sama dengan 1, 2, 3, 4, dan N sama dengan 0 hingga 6. Tuliskan program dan hasilnya pada laporan Anda. Baik, di sini saya telah menyiapkan software Octave untuk membuat kode program pada perintah soal nomor 1. Pertama, memasukkan variabel H 2, 3, 1, 4 X sama dengan 1, 2, 3, 4 lalu M sama dengan length H N sama dengan length X L sama dengan M ditambah N dikurang 1 for N sama dengan 1 dibagi L lalu Yn sama dengan 0 for K sama dengan 1 dibagi M lalu if N dikurang K ditambah 1 0 N dikurang K ditambah 1 N lalu Yn sama dengan Yn ditambah HK dikali
X N dikurang K ditambah 1 lalu N dan N kembali. Bis T-nya kita tulis convolution result lalu stem Y ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu merun untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya. Setelah mengetahui hasilnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap variabelnya. Pertama, H sama dengan 2, 3, 1, 4, yaitu mendefinisikan sinyal H sebagai array dengan nilai 2, 3, 1, 4. Kedua, X sama dengan 1, 2, 3, 4, sama halnya dengan H, yaitu mendefinisikan sinyal X sebagai array dengan nilai 1, 2, 3, 4. Ketiga, M sama dengan length H, yaitu menghitung panjang sinyal H dan menyimpannya dalam variabel M. Yang keempat, N sama dengan length X, yaitu menghitung panjang sinyal X dan menyimpannya dalam variabel N. Kelima, L sama dengan M ditambah N dikurang 1, yaitu menghitung panjang sinyal hasil konvolusi dan menyimpannya dalam variabel L. Keenam, for N sama dengan 1 dibagi L, yaitu memulai loop untuk mengiterasi melalui semua sampel pada sinyal hasil konvolusi. Ketujuh, Yn sama dengan 0, yaitu inisialisasi nilai Yn sebagai 0 untuk setiap iterasi. Kedelapan, for K sama dengan 1 dibagi M, yaitu loop kedua untuk mengiterasi melalui semua sampel pada sinyal H. Kesembilan, if N dikurang K ditambah 1 harus lebih besar dari 0 dan N dikurang K ditambah 1 harus kurang dari atau sama dengan N. Yaitu untuk memeriksa apakah indeks dalam rentang yang valid dalam melakukan proses konvolusi. Ke-10, Yn sama dengan Yn ditambah Hk dikali X N dikurang K ditambah 1, yaitu untuk menghitung kontribusi dari elemen-elemen H dan X pada sinyal hasil konvolusi Y. Selanjutnya ada 3N di sini. N pertama yaitu akhir dari kondisional, N kedua yaitu akhir dari loop kedua, N ketiga yaitu akhir dari loop pertama. Selanjutnya 14, display convolution result yaitu untuk menampilkan pesan convolution result. Lalu terakhir stem Y yaitu untuk menampilkan plot dari sinyal hasil konvolusi Y menggunakan fungsi stem ini. Selanjutnya, soal nomor terakhir, carilah istilah convolution pada help, lalu gunakan perintah tersebut untuk mencari hasil konvolusi Hn dengan Xn. Dengan menggunakan harga-harga Hn, Xn, dan N seperti di soal nomor 1. Jalankanlah program tersebut dan bandingkanlah hasilnya dengan hasil soal nomor 1. Tuliskan program dan hasilnya pada laporan Anda. Baik, di sini saya telah menyiapkan NeoScript untuk membuat kode program baru soal nomor 2. Pertama, memasukkan variabel clear all H sama dengan 2, 3, 1, 4, X sama dengan 1, 2, 3, 4, Y sama dengan conv H X M Y. Setelah itu run untuk mengetahui hasilnya. Berikut hasilnya.
Setelah mengetahui hasilnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap variabelnya. Pertama, clear all yaitu untuk menghapus semua variabel yang telah digunakan sebelumnya. Kedua, H sama dengan 2, 3, 1, 4, yaitu mendefinisikan sinyal H sebagai array dengan nilai 2, 3, 1, 4. Ketiga, sama halnya dengan H, yaitu mendefinisikan sinyal X sebagai array dengan nilai 1, 2, 3, 4. Yang keempat, Y sama dengan conv HX, yaitu menggunakan fungsi conv untuk melakukan konvolusi antara sinyal H dan X dan menyimpan hasilnya dalam variabel Y. Yang kelima, stem Y, yaitu menampilkan plot dari sinyal hasil konvolusi Y menggunakan fungsi stem. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, pada soal nomor 1 dan nomor 2, didapatkan kesimpulan bahwa hasil percobaan ini menghasilkan grafik sinyal yang sama, tetapi dengan menggunakan dua cara kode program yang berbeda. Program pertama menggunakan cara manual dengan iterasi atau perulangan for, di mana konvolusi dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen sinyal H dengan elemen sinyal X yang sesuai dan menambahkannya ke hasil konvolusi. Sedangkan program kedua yaitu menggunakan fungsi conv secara otomatis menghitung hasil konvolusi antara dua sinyal tanpa memerlukan loop atau kode tambahan. Cara ini lebih singkat dan mudah dipahami. Cukup sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.